الصدق الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله العظيم. أنا وخير الله سبحانه وتعالى syukur kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Allah SWT semoga sudah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, dan tabi'in wa tabi'in dengan ihsan ila yaumil dan senantiasa memohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua taufik untuk istiqamah dalam menjalankan daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang Subhanahu wa taala, syukur kita pagi ini bersama kepada pengajian kita, mudah-mudahan masuk perkara yang mendatangkan dari banyak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersampai kepada bab yang kedua hari ini, insyaallah kita lanjutkan pada bab yang ketiga. Bab ma yaqulu idza ra'ahu syai'un aw faza'a. Jadi hari ini kita akan melanjutkan bab mengenai apa yang diucapkan ketika kita terjadi sesuatu pada kita itu yang menakutkan atau yang mengagetkan gitu ya, juga terjadi pada kita seperti kejut dan sebagainya gitu. Para bapak yang berdoa Subhanahu wa taala, saya kadang-kadang setiap melihat bab seperti ini adanya, jadi berpikir kembali, ini luar biasa sungguh ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kecil apapun perkara dan lengkap diajarkan sama Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya nggak ada yang kurang gitu. Bagaimana enggak perkara yang biasanya terjadi pada manusia, semisal kaget karena sesuatu itu juga, masya Allah luar biasa. Dan mau apa lagi gitu? Perkara apa lagi yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Asal perkara itu baik, mesti ada aturannya. Kecuali perkara nggak baik, maka Rasulullah nggak ajarkan perkara tidak baik. Itu perkara ini kejadian kepada manusia dan ternyata memang perkara itu adalah perkara yang lazim terjadi pada manusia, maka itu akan ada aturannya. Ini perkara kaget juga sama. Juga biasanya kan kalau kita kaget kadang-kadang juga cekluk gitu, kayak jarang dulu itu. Jadi itu pasti bukan ajaran. Padahal itu orang-orang kecekluk dulu itu udah biasa, mesti terjadi dan ternyata emang ada gitu. Dicari yang namanya apa yang harus diucapkan ketika kita yang seperti itu adanya, ternyata ada gitu. Bagaimana dalam kitab Ibnu Sunni sampaikan bahwa kitab Ibnu Sunni An-Tamban radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'ahu syai'un qala wallah Allah Rabbi la syarika lah.
kalau beliau disampaikan di sini dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila terjadi sesuatu itu yang kalau kita misalnya kita kaget terkejut dan sebagainya begitu, maka yang disampaikan Rasulullah wallah Allah Rabbi la syarikalah. Wah, enggak sembarangan itu. Wallah duduk Allah wallah Allah Rabbi la syarikalah. Allah lah Tuhanku la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Kalau bisa setiap apapun kejadian yang terjadi kepada kita ini ingat kepada Allah. Kalau seandainya pun dalam keadaan seperti itu juga terjadi yang disebut dengan kematian pun masih sebutannya Allah. Jadi masalah itu kalau sampai begitu nggak ingat Allah itu ya Allah ya Allah. Padahal yang namanya kematian itu hampir dikatakan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu semua kematian itu hampir kedatangannya mendadak gitu loh. Jangan itu walaupun kita saat ini sudah bilang siap-siap kita menghadapi kematian, bahkan kita pun sudah siap-siap kain kafan kita siapin gitu. Tapi pas matinya itu ya kadang-kadang nggak sengaja gitu. Walaupun ada yang siap-siap mau mati itu, mau meninggal siap-siap sampai pada akhirnya benar-benar itu ada gitu. Tapi yang kebanyakan itu mesti datangnya itu mesti mendadak. Pas nyiap-nyiapi dan siap-siap semua, pas datangnya pun dia nggak tahu kan. Walaupun ada yang datangnya pun ketahuan gitu. Masya Allah. Ini datangnya biasanya begitu, mendadak. Pas mendadak itu jangan sampai ejaran itu. Mendadaknya luar biasa kematian. Biasakan menyebut Allah. Kalau sama dia dengan Rasulullah SAW. Wallah. Ruwayna bismi Nabi Dawud wa Tirmidzi an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib an Nabi, dia bapaknya, an jadi dari mbahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza'i kalimatin. Kalau ada sesuatu yang menakutkan ini ada perkara ada sedikit ada yang bagi kita itu ada menakutkan di perkara yang ada di depan kita ini, maka Rasul mengajarkan doa itu a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Kalau jadi perkara yang seperti itu menakutkan, perkara yang bikin kita happy perkaranya. Gimana kalau begitu adanya? Rasulullah mengajarkan seperti itu, yaitu kalimat-kalimat yang harus diucapkan adalah a'udzu bi kalimatillahi tammah, meminta perlindungan kepada Allah bi kalimatillahi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala at-tammati yang sempurna. Minta perlindungan dari apa? Min ghadabihi, dari kemurkaan Allah. Wa syarri ibadi, dan dari jahatnya hamba-hambanya Allah. Ada yang namanya kalau dari dulu kemudian sampai sekarang itu ada yang namanya orang-orang yang jahat, ada. Selalu ada. Jadi orang yang jahat ada, orang yang jihad ada. Makanya jangan sampai disamakan antara jahat dengan jihad, jauh banget.
Jika menghadapi orang-orang yang jahat begitu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jahat begitu ya, kita minta perlindungan kepada Allah. Min hamazati syayatin, dan dari godaan syaitan. Para syaitan itu yang memang notabene syaitan itu dicap yang musuhnya daripada manusia, mesti memungkinkan, sangat mungkin terjadi di mana saja. Wa ayah turun, kita minta perlindungan juga ketika mereka datang. Juga semua mereka datang. Jadi minta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Tak apa ya? Udah apa ya? Udah apa? Kalau belum ini sebenarnya peluang rupanya, peluang untuk dakwah bagi yang ahli pakai komputer, diambil aja terus bikin stiker ya itu semua. Kenapa? Ketakutannya kita sering dan baginya belum lebih. Masya Allah. Ini mau malam, mau siang, mau apa ngadepi perkara yang seperti itu adanya kita baca. Kalau kita buat di mana saja ada bacaan yang ada, tulis, kemudian dibiar. Lama-lama kelamaan apa? Kenapa? Apa tadi itu? Karena sering dibaca. Kenapa sering dibaca? Sering ngadepi perkaranya. Nah, kita kan berarti memang tidak pernah ngadepi perkara itu, jadi tidak pernah kita baca. Artinya bacanya yang lain gitu. Jadi perkara yang sering kita hadapi dari puluhan tahun, kalau seandainya kita sudah puluhan tahun ya berarti sudah berkali-kali kita hadapi. Hingga sekarang kita baca itu enggak. Artinya membaca begini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membalikan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara yang menakutkan apapun juga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak bisa lepas dari itu, perkara dari itu, karena memang murkanya Allah kah satu, atau karena memang ada kejahatan hambanya Allah kah dua, atau karena memang godaan daripada syaitan yang pengen goda kita. Kenapa kok syaitan berani goda kita? Karena dia dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang namanya syaitan iseng pengen ganggu, pengen goda, selalu ada. Karena di sini kan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi sampai sekarang kita, kelasnya beda-beda. Nabi ya kelasnya setan yang satu kelas itu, sama beliau yang jadi Nabi tadi itu. Kalau yang punya kelas teri, tetap aja yang setan yang kelas teri, nggak mungkin akan yang di atasnya. Semua punya pegangan masing-masing sesuai dengan kelas mereka. Ini pekerjaan mereka mesti ada. Kana Abdullah bin Umar, kana Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar yu'allimuhunna man aqala min bani wa man lam ya'qil katabahu fa'allaqahu alaihi qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Hadis ini enggak cacat, enggak dhaif, enggak hasan. Hadis yang bisa dipakai sebagai dasar, bisa dipakai case langsung diamalkan, nanti enggak perlu pikir, enggak masalah. Sampai yang nama sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau itu sampai mengajarkan kepada semua anaknya yang sudah berakal, yang sudah diajarin
Kenapa? Karena itu hal yang pasti dihadapi oleh siapapun. Semua anaknya yang kemudian yang sudah berakal, yang sudah ngerti begitu, diajarkan ini perkara semua. Bagi yang belum, yang kecil-kecil belum bisa mikir apa-apa, belum akal, ya berarti dia tulisin, ditulis di kertas begitu, kemudian dibungkus rapi, dikalungkan. Ayat nanti ada orang yang memang suka pakai gantung, pakai anu begitu adanya, jangan heran, jangan heran. Terus dibilang bahwa itu ajaran nggak ada contohnya, ya kan yang bilang bukan Rasul yang sudah tokatnya. Contohnya siapa? Sahabat. Ashabi kan nujum buat Rasulullah. Bi ayyihim muqtadaitu ihtadaitu. Sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang di langit sana itu. Bi ayyihim muqtadaitu ihtadaitu. Dengan yang manapun kamu itu mau ngikut mereka, maka kamu termasuk orang yang dapat petunjuk. Boleh-boleh aja diikuti. Contoh sekarang seperti yang namanya Sayyidina Umar itu pernah bikin tarawih dari dulu yang 20 sampai sekarang diikuti. Dan itu nggak ada masalah. Boleh sah-sah saja. Makanya sahabat itu masuk dari sekian ribu sahabat itu berbagai macam contoh bisa kita ambil. Coba apa itu? Sahabat yang kaya banyak, sahabat yang miskin banyak, sahabat yang memang pejabat banyak, sahabat yang tidak punya apa-apa di rakyat banyak semuanya. Dan dari keterangan itu mereka dapat diambil sebagai contoh. Contoh sahabat Bilal diambil silahkan, nggak ada masalah. Sunnah, Masya Allah, banyak orang yang masalah. Mau nyontoh zuhudnya para sahabat silahkan. Sayyidina Ali itu udah buat, tapi zuhudnya juga luar biasa. Sayyidina Ali itu zuhudnya orang jadi kaget. Beliau sudah jadi Amirul Mukminin begitu, jadi seorang pembesar dalam satu negeri saat itu tuh tidak makannya kayak begitu, caranya begitu. Dia itu bukan kurang duit, bukan karena miskin nggak bisa beli makanan enak, enggak. Pilihannya makannya cuma Masya Allah, gandum itu bang, cuma dibikin kayak susu begitu doang, diaduk pakai air terus diminum gitu bang. Ya ngomongnya kok begini gimana sih, sama lu makannya kayak begini adanya. Ya daripada masak juga berat, waktu masak berapa gitu bang. Waktu dipakai untuk masak sampai matang itu berapa? Nanti dimakan masuk perut juga kalau dia. Daripada begitu kalau begini bisa kenapa bisa pakai begitu gitu. Pikir-pikir iya juga ya. Gitu. Nah kalau bisa begitu kenapa bisa dimasak dulu pakai ribet kan? Masya Allah luar biasa. Apa berpikir kita hari ini kita makan di mana? Ya nggak pikir, pikir itu. Masya Allah. Kenapa dibandingkan dengan yang lain? Coba kalau waktu kita pakai masak tadi itu nunggu segitu lama terus dipakai zikir udah berapa mah? Pakai baca sholawat udah berapa sholawat yang bisa kita baca? Mestinya begitu coba. Jadi pikir-pikir orang-orang luar biasa seperti itu adanya. Gitu. Nih, kita mau contoh yang mana? Ayo. Ihtadaitu kata Rasulullah. Jadi boleh aja, termasuk orang yang mendapat petunjuk. Jadi boleh dipakai sebagai yang main petunjuk itu boleh, silahkan jadi yang mana. Cuma jadi masalah kita itu kurang bacaan tentang pada saat kurang bacaan gitu loh. Yang kita baca kurang. Hobi kita baca juga kurang. Hari ini mungkin kita sudah penuh dengan yang ngisi bacaan siapa nggak tahu kan begitu. Kita kurang. Orang yang senang ngisi bacaan di anak-anak. Hampir anak kita sekarang sama. Pegangannya sama hampir semuanya. Apa ya? Itu geraknya anak-anak kita mau senang baca sama apa? Pegangannya hampir sama alhamdulillah.
Cuma kita sekarang yang mengisi sana, waktu senang bagaimana dengan para sahabat, kita kadang-kadang maksa kepada mereka mau baca yang kira pegangan dia kan HP gitu loh. Cuma sumbernya dari mana ini yang jadi masalah gitu. Yang mengisi mereka di mana itu, siapa aja yang mengisi mereka itu. Kita kurang, orang yang masuk ke situ kurang. Ini perkara yang tidak bisa dipungkiri gitu. Nah kalau kita menjadi saudaranya, ya aktif kita di situ ada yang masukin, yang masukin siapa sih? Aku udah ngerti ya. Masukin sesuatu yang kira-kira bisa mereka baca. Ya Allah, anak-anak kita sekarang itu anak-anak kita sahabat Abdurrahman bin Auf siapa itu nggak tahu. Tri bintang Korea apa loh? Sampai kadang-kadang ada yang kaget. Kata siapa nak Abu? Lu ngerti? Ya ini aku nggak tahu sama sekali. Belas. Jadi kita nggak kenal. Nah itu apa yang mulia? Kita nggak bisa salahkan mereka gitu loh. Kita nggak bisa salahkan mereka. Dan di saat yang namanya mereka itu ada sesuatu, tapi kurang menarik lah kan begitu. Ada, karena pilihan. Kalau kata teman-teman kita sekarang itu, yang kita pegang di situ sekarang kita udah mulai dari yang namanya dunia sampai akhirat ada. Tinggal pilih, pilihannya apa. Nah kalau kita bicara pilihan, kan berarti ada sesuatu yang menarik apa tidak menarik itu kan perlu. Bagaimana kita sekarang bisa mendapatkan sesuatu yang kira-kira menarik? Nah ini kita yang kadang kurang kita terus. Kita paksakan mereka tadi itu begini A, B, C, tapi kita nggak ada sesuatu yang bikin mereka tertarik dengan seperti itu adanya. Coba lihat, hampir perkara-perkara yang viral sekarang itu justru perkara-perkara yang nyoloweti. Nyoloweti itu apa? Aneh-aneh ini loh. Ya? Yang aneh, yang waton Suloyo, yang mending gue tampil beda gitu. Mau sak menit, mau 2 detik atau apa, yang ngebuka itu mesti yang begitu aja. Ya Allah, ya Allah. Ini walaupun sudah ada gitu, bukan cuma sedikit, sudah ada, tapi ya nggak begitu. Ya hampir semua yang viral-viral mesti sesuatu yang begitu. Makanya ini kita coba gitu, coba. Nah kalau kita coba begitu adanya, akhirnya kita ya mau nggak, mau nggak mau, ini semua sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan saat ini mesti akan nyakiti yang seperti ini ada. Terus bagaimana dengan persiapan kita? Makanya kita sebagai orang tua harus memahami dan kegiatan daripada anak-anak kita. Dikasih waktu selama pandemi, model yang apa yang harus kita buat, seharusnya kita bisa. Bikin pesantren di rumah kita untuk anak-anak kita yang tidak nyantri, seharusnya tidak bisa mengatakan nggak bisa, mesti seharusnya bisa. Masya Allah. Jadi itu harus kerjasama yang luar biasa. Kita yang punya bapak-bapak dengan ibu di rumahnya, ibu mereka semua anak-anak itu kita setting. Jadi jangan-jangan kita selama ini salah. Nah sekarang dibuktikan sama Allah, Allah punya mau gitu. Mereka semua sudah di rumah masing-masing, hampir 100% di rumah dan dididik langsung oleh kedua orang tuanya. Ini mau seperti apa anak kita? Akan kelihatan hasilnya, coba kita selesai pandemi ini dan melihat sudah seperti apa anak kita. Modelnya kayak apa? Kita lihat. Ternyata bukan pengaruh gurunya, bukan pengaruh temannya, pengaruh langsung daripada orang tua yang mendidiknya. Kita langsung hari ini. Kita akan mencoba. Kita masuk kepada seperti itu seperti apa kita? Bagaimana mereka di rumahnya? Bagaimana mereka masuk rumah? Bagaimana mereka mau tidur? Bagaimana mereka hidup kesehariannya? Ini langsung kita lihat langsung di rumah kita masing-masing. Bahkan orang lain masuk hampir tidak boleh masuk di rumah kita, kenapa? Ketakutan semua. Jadi memang benar-benar memang orang tua dan anak-anak yang masuk di rumah.
Mau belajar keluar juga kita nggak bisa, karena kita juga belum boleh untuk itu adanya. Di hari ini kesempatan besar bagi para guru untuk mengatakan, coba ayo lihat didik anak sampean. Angel toh, mulai nona angel itu harusnya begini. Kamu seperti apa kepada guru-gurunya gitu. 5 kali tambahin 2 kalau lah ya. Coba sekarang. Kalau pesantren nggak kaget dari pertama mereka nggak kenal itu mau udah kado santri ya udah tambah enak. Pesantren apa? Biasanya pulang tidak usah pulang kan gitu. Mau juga begitu Pak. Biasanya bebas sekarang repot ya. Mau juga itu juga anak di pondok susah sekarang Pak. Pakai jadwal. Nanti siapa tuh ya mau masuk sana rapid duluan begitu. Nah, Masya Allah, ikut juga kena pengaruhnya. Jadi pondok sih udah sudah kemana-mana, keluar biasanya suka keluar sekarang tidak boleh. Kita jenguk anak di pondok itu biasanya kan boleh Pak, dibawa keluar pengen makanan. Biasanya anak susah makannya diajak keluar dulu makan. Sekarang susah nggak boleh. Masya Allah, ini keadaan. Perubahan seperti ini adanya Allah punya mau di balik itu semuanya. Bukan cuma sekedar ini yang namanya bagi yang namanya kita orang beriman, semua ada hikmah di balik itu semuanya. Makanya biasa kata Rasulullah SAW kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap pagi itu kita baca bahkan suruh 10 kali. Bahkan paling pentingnya perkara sebelum kita berubah dari tempat di mana kita tahiyat akhir dari itu berulang-ulang itu kita baca sampai 10 kali. Seperti kenapa? Agar menjadi prinsip pada kita bahwa semua tidak bisa dipisahkan dari Allah. Bahwa hayyun la yamut, Allah hayyun yang hidup la yamut, yang tidak mati. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bisa mati, ya, tapi kalau enggak. Yumitu, Allah yang mematikan. Jangan pernah berpikir yang mana sekarang itu ada sekian puluh yang mati, yang meninggal dari itu sekian ribu yang wafat. Tidak usah kaget. Semua yang bikin adalah Allah, yang mematikan Allah, yang bikin mereka semua wafat Allah. Yang tidak ada nama untuk dimatikan adalah Allah, enggak akan mati. Yakin, itu yakin. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Rasul mengajarkan ini semuanya bagi kita 10 kali setiap pagi sore, biar tertanam dalam diri kita. Semua yang bergerak, yang tidak bergerak, ini semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi hidup mati Pak, yuhyi Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Allah yang menghidupkan, yakin itu. Kemudian di belakangnya ada kalimat biyadihil khair, begitu. Di tangan Allah lah kebaikan. Berarti apa? Kalau sesuatu yang sudah terjadi, Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Coba Pak, di balik kalimat itu, apa yang sudah terjadi pasti kehendak Allah loh. Di kalimat ini dibaliknya, Masya Allahu kana, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Coba dibalik, berarti apapun yang sudah terjadi pasti. Ini artinya biyadihil khair, di tangan Allah kebaikan itu. Mau kelihatannya hitam putih dan lain sebagainya, ini kehendak Allah. Bagaimana kita mensikapi kehendak Allah? Terima.
Tinggal dipikir di belakangnya, kira-kira Allah tuh maunya apa ya kalau bikin seperti ini. Nah, itu yang perlu kita belajar. Jangan sibuk dengan yang lain. Apa yang kita buat di balik maunya Allah ini? Gitu. Allah mau ambil ini maunya apa ini? Gitu. Sibuklah kita untuk itu. Apa maunya Allah? Dan pasti baik maunya Allah. Coba seperti kita sekarang, sudah terlambat waktu, orang udah mau habis lagi panen, udah mau habis Pak. Enggak tahu nih panen udah mau habis semua. Jadi kita baik. Ini kita jangan sampai terlambat gitu. Dikasih waktu panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa nih kira-kira? Coba kita buat. Sudah berapa juz anak kita dalam bimbingan kita? Di rumah kita nih, kita nggak tahu kemarin seperti apa. Para guru-gurunya mendidik mereka jadi hafid di tempat-tempat mereka belajar. Nah sekarang di rumah kita berapa juz sudah misalnya? Ya Allah, kita juga jangan merasain. Sudah berani nggak ibunya sekarang tuh kalau meninggalkan alhamdulillah, aku ternyata nggak bisa didik anak saya. Terima kasih, sudah berubah belum seperti itu adanya. Makanya tak perlu begitu adanya. Ya Allah, kita perlu merasain. Kita kira-kira datang ketemu sama Pak Kiainya di pondok sana itu, ya Allah Pak, aku sebut banget. Selama ini saya ngomong, kalau sekarang apa? Sudah 2 tahun nih Pak Ustadz direpotin sama anak saya itu gitu. Kebayang Pak saya lihat itu. Yang namanya kadang 1.500 santri atau mungkin kadang kalau saya cerita seperti itu bola itu sampai yang lain 12.000, 20.000 sekarang mungkin 20.000 santri itu kayak apa butuh pusingnya. Yang namanya anak cuma 5 di rumah aja, masya Allah susahnya banget. Bapaknya 1, emaknya 1, anaknya cuma 5, itu udah bertengkar nggak harus tiap hari kan begitu. Nah itu ya sampai 12.000, 13.000 seperti itu adanya, kita pasrahkan kepada mereka. Makanya beliau sang kiai dulu pernah berpesan begitu adanya, kalau titipkan anak bersantren itu jangan berpikir titipkan kepada yang namanya kiai punyainya. Kenapa? Mereka nggak bisa. Bismillah, niat titipkan kepada Allah. Karena kata Allah, Innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti Allah akan jaga. Kata Pak Kiainya, kalau sampai nitipin ke saya nggak bisa jaga kalau sampai Pak lihat anaknya berapa orang tuh, cuma jagain nggak bisa. Tapi kalau Bismillah titip kepada Allah, Allah bisa gerakkan siapa aja untuk menjaga anak sampai begitu. Jika udah berangkat anak ke pondok, plus nggak usah dipikirin, titipin kepada Allah. Nah, kalau titip kepada Allah jangan pernah mengatakan Allah tidak mampu, karena Allah Subhanahu Wa Taala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu Allah kuasa. Di balik kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang tidak masuk di akal kita, dalam kamusnya Allah masih ada jalan. Apapun Allah punya mau bisa. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak terjadi. Kalau melihat yang namanya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu, tolong lihat yang sudah terjadi apa, itu berarti kehendak Allah. Yang kita pikirkan, kenapa sekarang kita kok mesti Allah bikin begini, apa maksudnya Allah? Kita pikir. Jangan maksa pengen dirubah. Wong itu kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau melawan yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala, mau dilawan. Makanya oleh Allah diperintahkan begitu. Wa hayyun la yamut, jadil khair hayyun la yamut. Allah Maha hidup
dan tidak pernah mati. Kita pikirkan ini, jangan pernah khawatir menghadapi apapun, coba kembalikan kepada Allah. Diajarkan oleh Rasulullah seperti dia. Insyaallah ini diajarkan oleh Rasulullah dengan perkara yang kadang-kadang sampai menakutkan, mengkhawatirkan, tidak usah sedih. Berikutnya babu mayaqulu idza ashabahu hammun aw hazanun. Ini kita juga sama, kalau kena perkara yang bisa membingungkan, menyedihkan, bikin kita sedih misalnya. Rasulullah SAW dalam kitab yang sama, kitab Ibnu Sunan menceritakan Nabi Musa al-Asy'ari, dari Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man asabahu hammun aw hazanun, apa yang menimpa kepadanya itu adalah kesusahan, kesedihan, gitu. Ini halnya apa? Wajar, banyak perkara. Kalian dulu makan dia berdoa bihadir kalimat dengan kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat ini. Yaqulu ana abduka, saya ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ibnu abdika, anak daripada hamba-Mu ya Allah. Ibnu amatika, anak daripada hamba perempuan-Mu ya Allah. Anak daripada hamba-Mu ya Allah. Biqabdatika, yang ada dalam tanggungan-Mu ya Allah. Kita semua ini coba kita suruh sadar kembali, menyadarkan diri kita, saya ini hamba Allah, anak daripada si Anu ya Allah. Semua dalam genggaman kekuasaan-Mu ya Allah. Nasihati bihadik, yang namanya kehidupan saya, nasibkan saya ini seperti apapun juga nih, ada di tangan-Mu ya Allah. Semua adalah sadarkan diri kita ini. Siapapun kita ini ada dalam jaminan Allah, ada dalam tangan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Kita nggak bebas semau kita, karena kita nggak bisa apa-apa. Hari ini kita nggak bisa apa-apa, tangan kita bergerak bergantung kepada Allah. Nggak tahunya juga semau kita. Madin fiyya hukmuk, urusan kami semua ini ya Allah, sudah berjalan yang namanya hukum-Mu ya Allah pada diri saya ini. Adlan fiyya qada'uk, qada'-Mu ya Allah, ketentuan-Mu ya Allah telah berjalan dalam diri saya tadi ini dengan keadilan. Adil, jangan sampai mengatakan Allah nggak adil. Qada'-nya Allah Subhanahu wa taala adilnya luar biasa. Jangan pernah mengatakan Allah ini nggak adil, nggak ada. Insyaallah inilah keadilan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Allah itu Maha tahu yang luar biasa, kesempurnaan luar biasa. Kita udah yang dikasih beban seperti ini segini, ada dikasih beban segini, wah, makanya orang nggak boleh ngiri karena seperti itu. Orang ngiri kepada orang lain ini, orang lain kok punya segitu, segini, segitu, sebagainya. Ini sudah diukur persis dengan ukuran kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buat itu Allah. Kemampuan yang namanya otaknya seberapa, kemampuan tenaganya seberapa, kemampuan pikirnya seberapa, semua persis dibuat oleh Allah. Udah pas dengan kapasitas diri masing-masing setiap ciptaan. Nggak ada yang tidak pas. Qada'nya Allah sudah pas, adil, sudah tidak ada yang kurang.
As'aluka bi kulli ismin huwa laka. Saya minta padamu ya Allah dengan semua nama yang ada padamu. Samaita bihi nafsak, yang telah kau sebutkan dengan nama itu untuk dirimu sendiri ya Allah. Wa anzaltahu, atau kau turunkan itu nama kepada, atau anzalta, telah kau turunkan itu nama fi kitab, di dalam kitabmu ya Allah. Wa 'allamtahu ahadan min khalqika, atau telah kau ajarkan kepada seorang dari ciptaanmu ya Allah. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka ya Allah, atau kau sebutkan, kau ceritakan juga dalam ilmu ghaib yang ada padamu ya Allah. Anta ja'al Quran, hendaknya kau jadikan ya Allah Al-Quran nur sadri, jadikan ya Allah, ini karena sebutan Quran ini diminta kepada Allah Subhanahu, minta kepada Allah. Anta ja'ala, dalam kau jadikan ya Allah Al-Quran nur sadri, sebagai cahaya hatiku, cahaya batinku yang sudah sedang, sudah bulan ada itu. Rabi'a qalbi, cahaya dalam yang namanya hatiku, penerang daripada yang namanya jiwaku tadi itu. Wajla husni wa dhahaba hammi, yang namanya buka, yang namanya jadi dipadam gitu ya, terangnya yang namanya kesedihanku dan itu, saya jadi susah jadi kemudian hilang. Wa dhahaba hammi, susah juga jadi hilang, kalau ini hilang. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka kemudian Rasulullah, faqala rajulun minal qaum, dari kaum, dari antara sahabat-sahabat Nabi yang mendengarkan doa itu diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohkan seperti itu tadi itu, maka kemudian kaum tadi mengatakan, seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal maghruna man ghabana haula'il kalimat. Beliau sahabat mendengar kepada Rasul, ini orang yang merugi, ini adalah sebenarnya orang yang merugi, ini orang yang rugi karena memang kehilangan kerugian daripada tidak mendapatkan kalimat ini sebenarnya. Di kalimat ini doa, begini doa, khususnya kemudian orang sampai tidak mendengarkan, ini benar-benar rugi. Kata Rasulullah, qala aja, oh iya, faqulhunna wa'alimuhunna fa innahu man qalahunna iltimasa ma fihinna adhaballahu ta'ala huzna wa ta'ala faraha. Semuanya orang yang ajarkan dia, ucapkan dia, pakai doa itu kata Rasul, ajarkan itu. Kalau kita punya istri, punya anak, ajarkan kepada istri anak-anak kita. Ya kata Rasulullah, saya pentingnya perkara ini. Kalau enggak rugi banget itu. Masya Allah, begitu indah doa yang ada. Fa'inahu man qalahunna, karena barang siapa yang mengucapkan doa tersebut, karena yang menghilangkan daripada apa yang ada pada ucapan doa tadi itu, ka'adhaballahu ta'ala huzna, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan dia namanya kesedihannya. Wa atala farah, Allah akan bikin dia namanya rahama, yang namanya rasa kemudian dan senangnya. Lo bikin senang. Yang kita cari kan sebenarnya orang-orang sampai nyari sesuatu pengen bergembira dan pengen merasakan kesenangan, pengen senang gitu. Ya Allah, pengen gembira, pengen bergembira dan dengan nyari kesana kemari sesuatu, kadang-kadang nggak dapat. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa bikin gembira di kita, menghilangkan kesedihan di hati kita,
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu cara yang diajarkan sama utusannya adalah dengan berdoa yang baik diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun sama, Pak. Kalau perlu kita tulis. Ini bukan kok mau iklan gitu, Pak. Kadang-kadang kok senang direpot juga enggak sebenarnya. Kita tunggu dulu enggak ada ya. Ngaji di mana-mana disampaikan itu sebelum pernah ada yang datang dulu. Kita tolong tulisin dong, belum pernah. Baru tadi pagi saya ada orang yang saya ngajar begitu langsung apa? Tolong tulisin dong. Baru tadi pagi persis. Itu ada dan begitu langsung nyari pulpen. Wah, oh iya saya juga satunya lalu saya juga ya. Alhamdulillah. Tak tulisin tulis. Saya senang Bapak kalau begitu. Bukan terus enggak mau. Saya nunggu sebenarnya dari kemarin, dari kapan mau kagak ada itu. Masya Allah. Ini itu respon banget tadi pagi itu, respon banget tuh. Kalau cuma dua orang minta belajarnya cuma dua orang turun depan. Yang satunya saya juga loh. Jangan bikin yang namanya repot-repot. Udah biar saya butuh kopi nanti ya. Atau tuh saya butuh kopi nanti mana? Itu aja. Itu yang namanya doa yang saat ini zamannya zaman modern ini. Kalau dulu kan enggak tulus lama. Dan saya itu masya Allah pernah diajarkan dulu itu. Nggak boleh ditulis lagi Pak. Kalau begini kan boleh ditulis Pak. Ada doa yang tidak boleh ditulis, nggak boleh ditulis. Ditulis nggak boleh, ditulis nggak boleh. Terus diapakan ya harus susah setengah mati itu. Harus langsung kenapa? Kok begitu ada ikannya? Dari dulu juga begitu. Dari zaman bahayanya dulu yang ajarkan juga begitu. Nggak begitu. Sampai sekarang nggak begitu juga. Nah inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kadang-kadang itu salah satu periwayatan ajaran Rasul itu ada yang sampai seperti itu. Kalau harus begitu, sahabat begitu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya harus pakai berposisi seperti itu. Dan sekarang ajarnya juga seperti itu. Oh dulu tuh begini. Nah kayak yang namanya guru-guru bahaya tasawuf itu ya maksudnya gitu. Kadang-kadang kalau dulu diajarkan dari Rasulullah harus pakai adu dengkul begini, sampai sekarang juga masih begitu, nggak pernah boleh dirubah. Ya harus begitu. Jadi satu. Makanya kadang-kadang jangan heran, jangan-jangan itu yang tidak pernah diajarkan kepada saya termasuk yang nah itu makanya. Jangan gampang mengatakan bahwa ini mesti ini nggak ada riwayatnya. Memang tidak ada riwayat secara umum gitu. Tapi secara khusus kalau pengen diriwayatkan yang itu ya harus gurunya cara yang luar biasa. Jadi biar tidak mudah mengatakan orang lain tadi itu enggak mempunyai dasar karena kadang-kadang mesti seperti itu aja. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan waktu begitu cepat sehingga kita sudah melewati nanti ini waktu yang harus. Sekarang kan subuhnya udah dan istirahatnya udah berlaku. Coba 5. Nah, sekarang kurang sudah istirahat. Sekarang kelebihan saja nanti waktunya mohon maaf kayak yang sudah sudah ini kita udahin ya, kita udahin karena daripada mikir-mikir mudah-mudahan apa yang kita buat masih terlalu banyak ya, masih terlalu banyak yang belum kita tahu di beberapa pesan-pesan Rasul yang ingin kita tahu dulu. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa bertemu lagi. Dan kalau seandainya ada yang mau saya siap, saya siap untuk itu. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa bisa bersama-sama
dunia kita bersama-sama dan kita di akhirat juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebersamaan bersama dengan orang-orang yang saleh bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selama kita itu kepengen bareng-bareng mengamalkan apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya, sehingga kita pada akhirnya dijadikan oleh orang-orang oleh Allah termasuk orang-orang yang husnul khatimah dan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.